Mari kita buka portableagbps.com. Ini adalah situs untuk mendownload atau mengunduh aplikasi portable. Jadi kita mendownload the guide portable ya. Kalau diterjemahkan aplikasi ini artinya tunjuk gitu ya. Learn about the guide. Ya. Jadi kita downloadnya sudah selesai. Open file. Kita install ini. Ini karena ini portable kita bisa dimanapun ya. Kemudian run the guide portable. Sebelum kita menggunakan aplikasi ini ya, nah kita baca petunjuknya. The guide.sourceforge.net ya. Karena pengetahuan itu tumbuh dari tanaman gitu. Apa bukan ya? Karena pengetahuan itu tumbuh sebagaimana tanaman gitu. The Guide atau nama aplikasi ini berevolusi dari kebutuhan pada aplikasi yang dapat mengorganisasikan atau mengatur gitu ya informasi dan ide secara hierarkis atau strukturnya seperti pohon gitu. Tree-based structure, struktur berbasis atau berdasar pohon gitu ya. Secara seringkali implementasi informasi untuk divide and conquer approach ya. Jadi mengatur informasi melalui apa yang disebut pendekatan pembagian dan penaklukan ya, divide and conquer. Di mana tiap level dari pohon itu merepresentasikan level yang lebih jauh dari spesialisasi dari topik yang menjadi tingkatan orang tua atau ini ya utama gitu. Jadi kemudian contoh yang terbaik dari hal ini adalah menjadi suatu buku gitu. The Guide is application that allow you create document. The Guide ini nama aplikasi ini tadi adalah aplikasi atau software gitu ya, mengizinkan untuk membuat dokumen guides which inherently have a tree yang secara inherent itu seperti pohon itu ya, yang dapat kamu modifikasi seinginkan yang kamu inginkan itu ya, semanut yang kamu inginkan, semanut. Dan teks associated with a node of tree gitu ya, dan teks berasosiasi dengan tiap node itu ya dari pohon tersebut. The text itself is of the rich text variety and the editor allows you to modify the style and formatting of the text ya. Kemudian teksnya juga bisa di format sesuai dengan keinginan kita, baik dari hurufnya, kemudian bold itu ketebalannya gitu ya, italic itu huruf miring itu, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja kita, ini availability-nya bisa diinstal dalam Windows 2000 gitu ya, aplikasi portable ini, atau XP 2003, 2008, Vista, dan ke atasnya gitu ya. Jadi ini akhirnya kita lihat aplikasinya seperti ini. Jadi ini top level pack itu adalah parent atau ini ya, induk itu ya, orang tua atau induknya. Kemudian child pack itu adalah kita bisa halaman anak gitu ya, halaman turunannya gitu. Nah ini misalnya kita new gitu aja ya. Ini tadi kan kemudian add top level pack. Ya, misalnya saya ini Irfan Halim ya. Saya ingin menuliskan tentang diri saya sendiri gitu. Halim. Kemudian add child pack ya. Ini adalah halaman subnya, sub atau dari turunan dari orang tua tadi ya, halaman. Kita misalnya ingin apa yang dibahas dari saya adalah misalnya akademik gitu ya. Nanti ini juga bisa child pack lagi gitu. Di bawahnya akademik itu ada bawahannya lagi gitu. Rename akademik.
Nah, di akademik ini misalnya kita bisa melihat, misalnya kita menuliskan catatan tentang hasil diri saya. Saya memiliki latar pendidikan sarjana dari salah satu universitas terkemuka di Yogyakarta, dan latar belakang pasca sarjana dari Universitas Pertahanan. Misalnya seperti ini gitu ya. Kemudian misalnya kita bisa akademik itu kita bisa bagi lagi gitu. SD, SMP, kan. SMP-nya juga bisa kita bagi, misalnya saya dulu ikut di SMP itu tim Olimpiade Matematika. Jadi ini membaginya jadi parent atau orang tua atau induk itu ya, dan juga halaman anak gitu, atau child back halaman. S1, kemudian S2. Jadi misalnya ini bisa diceritakan gitu, saya belajar di sekolah dasar, dan saya belajar di SD Muhammadiyah di Jam 3 misalnya. Kemudian kita misalnya bisa saya ini ya, mengingat pengalaman ketika sekolah dasar itu seperti apa gitu ya. Saya belajar ketika itu, yang saya ingat, saya pernah belajar mengenai kemuhammadiyahan. Dan seterusnya gitu ya. Ini cuma contoh saja ya. Nah, ini misalnya bisa, ini ada yang mau ditebalkan gitu ya. Ini atau garis miring gitu misalnya, istilah bahasa Inggris itu ya. Misalnya apa ya, word view. Jadi ini garis miring gitu, atau ada yang mau di underline gitu ya, garis bawahnya gitu, atau ada yang mau dicoret gitu. Ini nggak jadi, dicoret aja. Tapi ingin ide ini bertahan gitu ya, nanti kalau ingat lagi mau dilanjutkan seperti apa. Jadi ada opsi-opsi yang bisa kita gunakan. Ini kemudian foreground color gitu ya. Ini hurufnya jadi seperti itu. Undo misalnya, kita nggak jadi hitam lagi. Misalnya seperti itu, kita ganti backgroundnya, bisa diganti orange misalnya. Jadi seperti itu. Kemudian ini paragraf ya sepertinya. Kemudian kita juga bisa menuliskan list gitu ya, apa yang dipelajari ketika SD. Oh, ini kita klik keliru. Kita gunakan number ini ya, satu apa gitu. Ini putih, ganti putih lagi. Misalnya IPA, IPS,
sebagainya, matematika atau berhitung. Ini jadi ini untuk numbering ya tadi ya, untuk penomoran, kemudian line spacing ini untuk paragrafnya 1 atau 1,5 atau 2 gitu ya. Ini berarti maksudnya menjorok paragraf gitu ya. Ini kalau menjorok seperti ini. Jadi mau di paragraf seperti ini atau bagaimana. Kemudian kita bisa milih hurufnya juga gitu. Arial atau Arial Black seperti ini. Kemudian tree-nya apa? Kita bisa searching juga, misalnya IPA SD tadi seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman. Ini adalah satu aplikasi yang sederhana untuk kita bisa yang penting bikin kontennya terlebih dahulu gitu ya. Kalau ingin menuliskan buku itu bisa. Jadi tidak perlu kita mikirkan formatnya apa, tapi yang penting pengorganisasian dari informasi itu seperti apa itu. Kita mengaturnya seperti apa. Jadi itu teman-teman yang mungkin software The Guide ini berguna untuk bagi teman-teman yang ingin informasi yang ada di kepalanya itu lebih teratur gitu. Jadi misalnya kita bisa membahas soal akademik, ingin menuliskan soal pengalaman gitu. Misalnya kita mau bikin halaman yang lain lagi seperti misalnya pengalaman personal. Gitu ya. Nah, ini ada misalnya pengalaman personal apa pengalaman spiritual. Kita ingin mengingat pada suatu hari gitu. Jadi itu mungkin yang lain bisa dieksplor sendiri, tapi tadi udah sebagian besar dari ini. Jadi ini add back approve kalau kita mau ingin, ternyata sebelum ini tuh mau bahas apa. Kalau di bawahnya lagi, add back below di bawahnya. Below di bawahnya lagi, kalau kita mau yang di atas ini, add back approve. Jadi kita nambahnya di halaman anak itu yang bagian atas. Jadi seperti itu teman-teman. Yang lain text color tadi udah ya, background color udah. Jadi itu mungkin teman-teman bisa untuk aplikasi ini untuk sederhana gitu ya. Kadang kita sebenarnya tidak perlu software atau aplikasi yang rumit gitu. Yang penting adalah simple dan itu bisa mengorganisasikan informasi itu secara teratur gitu. Jadi silakan bisa mencoba aplikasi ini agar kita bisa menulis apapun gitu, buku, diary dan lain sebagainya.